Sejumlah SMP di Kota Batam menyatakan siap menggelar pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang akan dibuka pendaftarannya pada hari ini, Jumat, tanggal 17 Juni 2022. Begitu pula, rangkaian persiapan telah dilakukan oleh pihak sekolah, mulai dari penyediaan perangkat komputer, pembentukan panitia PPDB, pelatihan operator PPDB, uji coba PPDB, hingga sosialisasi kepada masyarakat baik lewat spanduk maupun media sosial. Seperti kesiapan PPDB di SMP Negeri 26 Batam, saat ini sekolah hanya tinggal menunggu pendaftaran PPDB tersebut dibuka. Sekolah yang setiap tahunnya menjadi incaran calon siswa ini telah final melakukan berbagai tahapan dalam persiapan PPDB tersebut. Menurut Ketua PPDB SMP Negeri 26 Batam, Najri SAG, pihak sekolah sudah siap membuka pendaftaran PPDB karena tahapan telah dilakukan mulai dari penyediaan perangkat komputer, pelatihan operator, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, pihak sekolah juga telah mengikuti sosialisasi sadar pungli dari kejaksaan dan pihak kepolisian. Pak, kita kan akan membuka PPDB besok kalau nggak salah tanggal 17 Juni ya. Ya, seperti apa, udah persiapannya seperti apa Pak sejauh ini? Persiapan dari kami panitia SMP Negeri 26 telah melaksanakan rapat koordinasi di antara sesama panitia. Ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian operator, kemudian bagian informasi dan bagian pembantu. Sebuah koordinasi di bawah bimbingan Ibu Kepala Sekolah SMP 26, Ibu Fatima Putri. Kemudian juga di antara operator itu sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan beberapa hari kemarin, dan juga kami telah mengikuti kegiatan sosialisasi dari tim Saber Pungli dari Polda Kepri, juga Ombudsman dan Kejaksaan, serta juga didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota. Ya, kemudian persiapan itu juga sudah kami laksanakan di sekolah dengan memasang spanduk. Dengan memasang spanduk untuk kegiatan PPDB ini sudah tertera di depan. Dan juga masyarakat yang bertanya datang secara langsung pun juga sudah berikan penjelasan sebaik mungkin. Kemudian ya kita menyarankan semuanya untuk para peserta nantinya melaksanakan pendaftaran secara online. Tidak ada pendaftaran secara manual. Berarti udah uji coba juga udah dilakukan Pak ya? Sudah dicoba. Dan mereka lancar juga ya? Mereka juga nanti akan dipandu oleh masing-masing biasanya mereka 1 hari 2 hari mungkin akan kesulitan untuk masuk ke aplikasi itu karena sebatam ini orang kan dengan masuk semua ya, down ya jadinya yang sama. Komputernya down ya. Komputernya mungkin kalau tidak down mungkin agak lambat sedikit. Mungkin harus bersabar ya Pak. Pandai-pandailah mereka itu nantinya mencari celah waktu-waktu yang kosong. Pak, untuk tahun ini kita kuota disediakan berapa ini lokal atau berapa siswa? Untuk kuota kita itu menyediakan 5 rombel. Masing rombel itu 36 dikali 5 180 dengan 4 kategori. Yang pertama itu zonasi. Zonasi itu adalah siswa-siswa yang terdekat dengan titik SMP 26 ini. 50% tuh ya? 50% dengan jumlah kuota mereka itu 90. Kemudian juga ada yang jalur prestasi. Jalur prestasi ini boleh dari mana saja dengan ketentuan nilai minimal mereka itu 80 ya. 80 rata-rata dari 5 semester. Berarti dari sekolah lain pun bukan zonasi boleh masuk ya? Iya, boleh. Mungkin mereka tinggal di Batam Center, di Sagulung atau di Sukupang, pengen masuk sini jalur prestasi, mungkin mereka boleh diikutkan dengan catatan nilai rata-rata mereka itu di atas 80. Kemarin ada Pak ya yang dari luar ya? Ada. Berarti sangat favorit ini ya? Ya ada juga dari luar, ada dari Sagulung, juga ada yang dari Kecamatan Sukupang. Padahal bukan zonasinya Pak? Nah, bukan zonasinya. Mungkin mereka melihat keinginan sekolah untuk memajukan anak didiknya. Kalau afirmasi berapa Pak? Afirmasi itu 27.
27 siswa. 27 siswa sekitar 15% gitu. 15% untuk kuotanya. Dan terakhir kita menyampaikan mereka itu yang mempunyai kartu KIP, untuk PKH dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh dinas sosial. Kemudian yang keempat adalah jalur perpindahan. Perpindahan ini dari bapak dan ibunya yang bekerja baik sebagai bertugas PNS, ini ya, TNI, Polri dan sebagainya, yang betul-betul pindah tugas dengan melampirkan dan mengupload surat keterangan pindah dari tempat mereka bekerja. Nah, kemudian dalam hal ini juga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan pendidikan PPDB online ini. Pak, pesan kepada orang tua calon siswa apa nih Pak yang harus dilakukan oleh mereka? Pesannya adalah yang pertama sekali kita harus mengikuti tata cara aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, semua siswa wajib didaftarkan. Nah, tidak didaftarkan berarti mereka tidak akan termasuk nanti dalam rekapan hasil pendaftar yang kita terima. Mungkin juga ada orang-orang yang memilih mungkin pilihan pertama SMP 26, pilihan keduanya SMP 11 dan begitu seterusnya. Mungkin mereka juga nanti akan ada yang lulus di antara dua itu. Tidak sesuai dengan pilihannya, maka himbauannya adalah SMP 26 menerima siswa sesuai dalam aturan 4 kategori itu 180 dengan 5 rombel. Dan itu seleksinya bukan manual Pak ya, semua oleh komputer ya, komputerisasi. Seleksinya itu ditentukan oleh titik mapnya masing-masing. Zonasinya ya. Kami juga telah bekerja sama dengan RT RW yang di lingkungan ini untuk memberikan denah lokasi perumahan, ya, supaya nanti kita itu lebih fair. Ya, kita kan tidak semuanya hafal, tak semuanya tahu blok-bloknya itu. Maka kerjasama dari RT RW yang ada di lingkungan SMP 26 ini sudah kami terima denah lokasi rumah mereka. Terakhir mungkin Pak, ini legowo ya kalau tidak diterima ya. Ya memang begitulah adanya, karena kuota kita sangat terbatas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Bapak operator untuk PPDB di SMP 26 ya? Ya, kemarin operator juga? Ya, tahun sebelumnya operator. Nah, apa kendala yang dihadapi ketika kita menjadi operator di PPDB ini Pak? Kendala yang dihadapi tahun ke tahunnya biasanya itu jumlah pendaftarnya yang membludak ya. Pendaftar membludak, sementara daya tampung kita terbatas ya. Untuk tahun ini kita daya tampung berapa Pak? Tahun ini 180 siswa. Dikit ya? Terdiri dari 5 rombel. Jadi itu yang diperebutkan ya? Nah, itu yang tahun kemarin yang mendaftar berapa Pak? Tahun kemarin itu mencapai 600-an nggak? Pendaftar mencapai 500 lebih. 500 lebih. Yang kita terima? Yang kita terima kemarin, sebenarnya kemarin itu 5 rombel juga Pak. Cuma karena adanya kebijakan dari kepala daerah, sehingga kami bisa menampung 8 rombel. 8 rombel. Itu pun ada 3 kelas yang tidak ada ruangannya. Oh, jadi gimana aturnya? Jadi kami pakai ruangan itu musola, double shift juga. Ada yang sanggar, ada gitu. Yang memanfaatkan ruangan yang kosong ya. Ada yang di lab komputer juga. Pak, selama ini dikeluhkan oleh masyarakat apa nih Pak ketika mengakses PPDB ini Pak? Biasanya pada saat pendaftaran itu, di tanggal-tanggal pendaftaran itu biasanya karena padatnya pendaftar jadi webnya agak lambat. Agak sedikit lambat ya. Terus mensiasati kayak gitu, kalau misalkan masyarakat tidak bisa mengakses terus, apa upaya kita? Ada operator apa tuh pengaduannya atau gimana? Untuk pendaftar, kalau biasanya itu kan hal yang biasa terjadi apabila terjadi pada saat-saat pendaftaran itu susah login, susah diakses webnya. Jadi Dinas Pendidikan mengakali dengan bisa melalui pendaftaran melalui aplikasi yang di-download di Play Store, PPDB Batam. Dan kita pun ada pengaduan juga ya, ada pos pengaduannya. Pos pengaduan ada juga. Itu semua informasi juga tertera di portal web ppdbbatam.id. Kalau pos pengaduan biasanya yang datang itu banyak nggak Pak? Pos pengaduan itu langsung boleh di webnya, di bagian boleh datang ke sini juga. Kalau nggak bisa masuk terus ya? Ya, itu biasanya kita pandu. Kami pandu.
Kebanyakan masyarakat itu apa ya yang kasus yang terjadi ketika mengakses itu? Susah masuk ataupun mereka banyak persyaratan yang kurang? Yang pertama, kebanyakan dari pendaftar itu tidak menyiapkan berkas yang akan diupload sebelumnya. Gitu. Nah, jadi pas pendaftaran berlangsung, jadi mereka, oh ini rupanya yang diupload, langsung dicari berkasnya. Udah itu harus PDF lagi ya? Harus PDF. PDF-nya boleh formatnya tuh JPG atau PDF, maksimal 500 KB. Tinggi ya? Nah, maksimal 500 per filenya itu 500 KB. Berapa operator yang kita siapkan, Pak? Ada 4 operator. Dengan zonasi yang berbeda-beda ya? Iya, dan zonasi, prestasi atau gitu, jalurnya berbeda 4 operator ya? 4 operator. Yang paling banyak apa zonasi ya Pak? Yang paling banyak itu zonasi wilayah. Jadi kadang-kadang operator yang bagian perpindahan orang tua bisa membantu di jalur zonasi, karena yang paling banyak itu jalur zonasi. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sama juga dilakukan oleh SMP Negeri 29 Batam. Menurut Panitia PPDB SMP Negeri 29 Batam Sahri Ali, tahun ini sekolahnya hanya membuka kuota 8 rombel disesuaikan dengan siswa yang keluar. Diklaim Ali, setiap kali PPDB dibuka di SMP Negeri 29 Batam, sejauh ini berjalan lancar. Waalaikumsalam. Pak Ali, kita kan akan membuka PPDB ya serentak tanggal 17 Juni yang akan datang. Berapa hari lagi kita akan mulai. Seperti apa persiapan SMP 29 Pak sejauh ini? Terima kasih Pak Armen untuk kesiapan SMP 29 Batam untuk PPDB tahun 2022 itu saya bersama tim, bersama kepala sekolah itu sudah menyiapkan tim dan panitianya. Mulai persiapan pembuatan spanduk sudah terpasang di depan sekolah, player di media sosial, kemudian di channel YouTube juga sudah disampaikan tutorial biar memudahkan masyarakat Batu Ampar di sini untuk mendaftar di SMP 29 Batam. Berarti sosialisasi sudah dilakukan Pak ya? Sudah dilakukan. Pak, kalau nengok kuota kita ini berapa nih Pak untuk tahun ini? Untuk kuota kita ini di SMP 29 ini 8 kelas, 8 rombel. Ya. 388 siswa karena keterbatasan rombel SMP 29. Mungkin kan disesuaikan dengan siswa yang keluar Pak ya? Iya, seperti itu Pak. Pak, ini kan PPDB kerap kali kan kita online ya, kerap kali terjadi masalah di masyarakat, kurang akses, susah masuk. Sejauh ini apa sih kendala-kendala yang dihadapi dalam PPDB? Alhamdulillah kami terus memantau juga PPDB di SD yang sudah selesai, tidak ada kendala dan ya? Pemerintah Dinas Pendidikan sudah sangat luar biasa memberikan pelayanannya di server PPDB sehingga untuk SMP mudah-mudahan tidak ada halangan juga dan kendala. Dan kemudian masyarakat kita sudah melek IT, jadi sudah gampang untuk melakukan pendaftaran PPDB secara online. Kalau kita kemarin itu ada simulasi nggak Pak? Kita ada versi demo. Uji coba gitu. Iya, uji coba demo. Masyarakat kita di Batu Ampar ini sudah coba-coba juga dan akhirnya mereka mahir. Insya Allah di awal nanti tanggal 17 itu dimulai pendaftaran dan saya selaku panitia juga mengingatkan kepada masyarakat jangan mesti harus tanggal 17-nya mendaftar. Besoknya pun sampai tanggal 22 masih ada waktu. Jadi, Pak, ini kan masyarakat tidak melek semuanya IT ya. Ada nggak Pak ini bantuan atau pengaduan yang kita siapkan di sekolah? Kalau kami dari sekolah selalu seperti itu, ada pelayanan khusus. Pelayanan khusus ya? Iya, kami memberikan pelayanan khusus. Kami siapkan meja, stand tentang bagaimana pelayanan publik kita yang terkait dengan PPDB yang terkendala. Insya Allah panitia akan siap membantu. Pak, perbedaan PPDB tahun kemarin dengan sekarang ada perbedaan atau masih sama seperti polanya? Kalau dari sistem sama polanya dan dari segi server yang disiapkan pemerintah juga Dinas Pendidikan masih sama sehingga masyarakat itu udah lihai tentang pendaftaran PPDB. Udah mengerti lah ya. Iya. Pak, ini kan zonasi Pak ya? Iya betul. Itu berapa sih ini pembagiannya untuk zonasi? Untuk zonasi, kebetulan kita zonasi di Batu Ampar itu ada 4 kelurahan. Kelurahan Tanjung Sengkuan, Kelurahan
Sengijodo, Kelurahan Kampung Seraya dan Kelurahan Batu Merah. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Kota Batam pada umumnya dan masyarakat Tanjung Sengkuan Batu Ampar pada khususnya, untuk PPDB kali ini mohon tidak langsung mendaftar sekaligus di tanggal 17 mengingat kekuatan namanya server teknologi itu bisa saja ada kendala, tetapi bisa didaftarkan dirinya pada hari kedua, hari ketiga, karena masa pendaftarannya itu sangat panjang dari tanggal 17 sampai tanggal 22. Jadi mohon sekiranya ketika mendaftar benar-benar nggak mesti hari itu harus selesai pendaftaran. Kemudian pada penguploadan dokumen betul-betul di-scan dengan baik sehingga kami dari panitia bisa membaca dokumen tersebut. Oke, terima kasih Pak Ali atas infonya. Semoga bermanfaat dan PPDB-nya semoga lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.